kajian haji online. rutinitas Apa? Kitab Azkar Nawawi. Azkar Nawawi. Semoga kita pada siang hari ini selalu mendapatkan barokah dan limpahan rahmat dari Allah SWT. Kitan nih, kitab Kitan lah. Kitanan. Salam tak lupa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, dan sampai kepada kita suatu umatnya. Semoga dengan senantiasa berselawat kepadanya dan mengamalkan sunnah-sunnahnya, kita mengucapkan beliau. Amin ya rabbal alamin. Di sini sebenarnya hanya berbagi ya, berbagi sedikit pengetahuan saja apa yang saya ketahui. Bahasanya bukan makcil lah, terlalu kaku ya. Di sini saya membawa kitab namanya Al-Azkar. Al-Azkar ini adalah kitab hadis yang dikarang oleh Syekh Al-Imam Nawawi yang hidup pada abad ke-13 sekitar 1200 sekian Masehi. Jadi kira-kira kitab ini udah berumur sekitar 7 abad lah lamanya. Kitab Al-Azkar ini sering disebut sebagai Al-Azkar Nawawiyah atau Al-Azkar Nawawi. Kitab ini adalah kumpulan doa, zikir yang bersumber langsung dari Rasulullah SAW dan beberapa riwayat al-ar hadis. Kalau hadis bersumber dari Rasul, kalau al-ar bersumber dari para sahabat dan para tabi'in dan sebagainya. Di kitab Al-Nawawi ini terdapat kurang lebih 1324 doa. Doa dan zikir ada di kitab ini. Lanjut saja karena ini momennya sedang tilawah Quran. Insya Allah kajian Al-Azkar ini akan membahas tentang membaca Al-Quran atau kitab yang mengatakan tentang kitab tilawah Al-Quran. Ada pesantren kalau kita mau baca kitab itu terlebih dahulu Al-Doroh, kemudian dilanjutkan dengan memberikan hadiah kepada si musonef itu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa nabihi wa ahli karam wa man tabi'ahum bi ihsan ila khususan ila syekhina khususan ila Ya'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu tilawatil Quran. Hadza kitabu tilawatil Quran. Kitab ini atau pembahasan kitab ini menerangkan tentang tilawah Al-Quran, tentang membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi fid-dharain amin. Ilam ketahuilah olehmu ya, Imam Nawawi membahas kitab tilawah Quran ini dengan kalimat pertamanya, ilam ketahuilah olehmu anna tilawatul Qur'ani, sesungguhnya tilawah Quran itu dia afdalul azkar, paling utamanya zikir. Jadi kalau kita wirid, punya zikir, yang paling afdal kata Imam Nawawi adalah membaca Al-Quran. Karena apa? Al-Quran itu sebuah ilmu Allah. Ilmu Allah itu cahaya sumber agama din. Ilmu Allah, nur Allah itu adalah Al-Quran. Sudah sewajarnya kalau membaca Al-Quran itu menjadi afdalul azkar, menjadi sepaling afdalnya zikir. Tilawahnya aja paling afdal, apalagi yang membaca, apalagi seseorang yang di dadanya ada Al-Quran, yang di dirinya ada Al-Quran.
apalagi mencari pendamping gitu yang di dalamnya ada Al-Quran, masya Allah. Apalagi yang di dalamnya ada Al-Quran, ada ilmu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal matlubul qiraah, dan membaca qiraahnya itu bitadabbur, dengan tadabbur ya. Kita sebagai santri ya sudah biasa kalau membaca Quran di pondok-pondok itu tidak hanya baca Quran, tapi kita juga mentadabburi Al-Quran dengan belajar tafsirnya, belajar tentang ilmu-ilmu turunan dari Al-Quran, yang misal ulumul Quran, hadis, nanti turun lagi menjadi fikih dan lain sebagainya. Itu termasuk adalah salah satu kita membaca Al-Quran, membaca namanya An-Nur, ilmu Allah. Wal qiraah adabun wa maqasid. Saat membaca Al-Quran menurut Imam Nawawi itu ada beberapa adab dan ada beberapa maksud. Waqad jama'tu qabla hadza fi hadhihi kitabin mukhtasaran mustamalan ala nafaisa min adabil Quran. Kata Imam Nawawi, kitabku tentang aku mengumpulkan adab-adab dan maksud-maksud itu udah dalam satu kitab ringkas yang kita sebut namanya kitab Ad-Tibyan. Nah, kitab Ad-Tibyan itu kan judulnya Ad-Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Adab seseorang untuk menghafal Quran, adab bagaimana seseorang membaca Quran itu oleh Imam Nawawi sudah dikarang, namanya kitab yang ringkas, namanya kitab Ad-Tibyan. Tetapi beliau di sini menjelaskan bahwa di kitab Tibyan itu sudah di sini dijelaskan beberapa adab qiraah Quran, sifat-sifat Al-Quran, sifat-sifat qiraah dan yang berkaitan dengannya. Wa may yata'allaqu biha la yanbaghi li hamil Al-Quran ayam fa'alaihi mithlah. Tidak seyogianya itu bagi para penghafal Quran itu membaca kitabku ini, kata beliau. Wa ana asyiru bi hadzal kitab ilma qasidin min dzalika mukhtasaratin. Dan aku menulis kitab ini kitab agar Nawawi itu berisi maksud-maksudnya. Adab-adabnya sudah dijelaskan di kitab lain. Di sini hanya sedikit saja. Di sini hanya menjelaskan tentang maksud-maksud membaca Al-Quran. Waqad dalaltu min man arada dzalika wa idahahu an muzannati. Dan aku di sini menunjukkan kepadamu, kepada seseorang yang ingin mengambil maksud-maksud Al-Quran, mengambil bacaannya itu untuk apa? Itu dijelaskan. Faslun, bismillahirrahmanirrahim. Yang bagi ayyuhafazana tilawatihi lailan wa naharan. Kata Imam Nawawi, seyogianya seorang muslim itu harus ayyuhafazah, menjawabkan, menjaga apa? Ala tilawatihi lailan wa naharan, untuk membaca Al-Quran itu setiap hari dan setiap malam. Ini beliau menyebutkan beberapa riwayat. Waqad kanat lis-salaf radhiyallahu anhum 'adatin mukhtalifatin. Bagi ulama salaf, ulama-ulama kita terdahulu, pendahulu ulama kita itu terdapat beberapa adat, terdapat beberapa kebiasaan yang mereka biasakan untuk mendawamkan baca Al-Quran itu berbeda-beda. Fil qadri alladhi yahkumuna fihi, pada kadar mereka dalam menghatamkan Al-Quran. Bahkan jama'atun minhum yahkumuna fi kulli syahraini khatimatan. Dari ada sekelompok kecil dari ulama salaf kita yang menghatamkan Al-Quran itu, kata Imam Nawawi, fi kulli syahraini khatimatan. Setiap 2 bulan sekali itu 1 kali khatam. Ada ulama salaf yang 2 bulan sekali 1 kali khatam. Wa akharuna fi kulli syahrin fi kulli 10 layalin khatimatan. Dan yang lain ada yang menghatamkan Quran itu 10 malam. 10 malam 1 kali hatam Al-Quran. Wa akharuna fi kulli 8 layalin khatimatan. Dan yang lain ada yang menghatamkan Quran itu 8 malam sekali, ya, 8 malam sekali dia hatam Quran.
Wa akharuna fi kulli sab'ina layalin khatimatan, dan yang lainnya ada yang 7 hari 7 malam sekali khataman. 7 malam tidak hari, karena nanti dijelaskan lagi afdalnya membaca Al-Quran itu malam hari. Tapi siang nggak apa-apa, ada di sini kalian semua. Wa hadza fi'lul aktsari minas salaf, itulah kebanyakan ulama-ulama salaf kita itu menjalankan atau menjawabkan namanya tilawah Al-Quran. Wa akharuna fi kulli siti layalin, ada yang dari mereka itu mengatakan Quran 6 malam sekali. Wa akharuna fi khamsin, ada yang 5 malam sekali. Wa akharuna fi arba', yang lain ada yang 4 malam sekali. Wa katsiruna fi kulli salat, dan paling banyak ulama salaf itu menghatamkan Al-Quran hanya dalam waktu 3 ya. Kita nggak semurut-murut lah, kita mendawamkan sebulan satu kali khatam itu masya Allah gitu. Jadi saya ajarkan ya kepada Kementerian Wilayah, kita katakan bareng-bareng ini bisa 2 minggu sekali, bisa sebulan sekali ya. Setidaknya kita membuat majelis khatam Al-Quran begitu. Kalau mau ngurut kayak ulama-ulama salaf kita ya macam apa, tapi ya bisa itu tergantung dari masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beberapa fadilah-fadilah pembacaan Al-Quran adalah waqad dzakarahu jama'atan minal mutaqaddimin al-khatma fi yawmin wa lailatin. Kata Imam Nawawi, ulama mutaqaddimin kita menghatamkan Al-Quran itu hanya fi yawmin wa lailatin, hanya 1 hari 1 malam. Masya Allah, 1 hari 1 malam baca Quran. Wa yadullu alaihi ma rawainahu bil asanidil sahihani fi sunani Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa ghairiha. Diriwayatkan dengan riwayat dan sanad yang sahih pada termaktub dalam kitab Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i dan lainnya, bahwa diterima an Abdullah bin Umar, diterima dari Abdullah bin Umar bahwasanya an Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, Abdullah bin Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yafqahu man qara'a al-Qur'ana fi aqalla min salas, tidak akan paham seseorang yang membaca Al-Quran kurang dari 3 kali. Jadi kalau kata hadis sahih ini, kalau kita mau paham benar Quran itu minimal tadabbur Al-Quran, membaca Al-Quran, belajar tafsirnya minimal 3 kali. 3 kali kata Masya Allah. Kata 1 tafsir Jalalain itu aja bisa 2 tahun lebih. Jadi butuh waktu untuk memahami Al-Quran itu ya sedikit-sedikit. Kita harus belajar. Wa amma waqtal ibtida, kemudian di sini dijelaskan bahwa waktu permulaan kita untuk memulai untuk menghatam Al-Quran adalah yang tadi Lailatul Jum'ah. Yang paling baik yang pertama malam Jumat, memulai untuk membaca Al-Quran itu malam Jumat. Ini di sini saya membacanya tidak semuanya, jadi hanya ditulis saja karena waktunya sudah gitu ya. Wa yahtumu Lailatul Khamis, dihatamkan malam Kamis itu. Maka Imam Abu Hamid Al-Ghazali fil Ihya, berkatalah Imam Hujjatul Islam Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau berkata bahwa al-afdalu ayyahtuma khataman bilail, bahwa yang paling afdal itu ketika kita menghatamkan Al-Quran itu adalah bilail, di malam hari, kata beliau. Wa ukhra bin nahar, dan yang lainnya selain yang afdal itu yang boleh di siang boleh. Wa yaj'alu khatamahu an-nahara yawmal isnain fi rak'atil fajr, dan menjadikan, kata Imam Ghazali,
Ghazali menjadikan hataman Al-Qur'annya itu kalau mau siang Yaumal Isnin fi rakatil fajri, di hari Senin pas sholat fajar sebelum sholat subuh. Itu kata Imam Al-Ghazali. Pada waktu setelahnya lah, mungkin pada subuh mantuk orang apa nih awani dinas hari Senin gitu. Waya ja'ala khatmahu al-laila lailatul jum'ah fi rak'atayn maghrib aw ba'dahuma, atau yang paling afdal juga menjadikan khataman Qur'annya itu pada malam Jumat setelah sholat 2 rakaat sholat sunnah maghrib. Jadi pada sholat maghrib kita sunahkan sholat 2 rakaat dulu. Nah, khataman Qur'annya pada maghrib itu bagus. Supaya apa? Dia takbila awalan nahar, supaya apa kata beliau siringan itu kita malam Jumat supaya terterima semua amalan pembacaan kita baik itu di malam hari maupun di siang hari. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa menit lagi. Di sini ada dalil juga kita melaksanakan khataman Quran. Faslun, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini juga menjelaskan tentang waktu terpilihnya untuk membaca Quran itu waktu yang paling afdal, yaitu di malam hari. Semakin malam semakin afdal. Jadi misal malam itu dibagi menjadi 3, sepertiga malam terakhir itu paling afdal. Sebelumnya pas 2/3 afdal. Sepertiga awal afdal. Kemudian kolot dari yang paling afdal ke enggak yang afdal itu sampai siang hari. Tadi kan sudah beberapa dijelaskan bahwa kalau mau siang hari ya khatamannya pada subuh gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun bi adabil khatmi wa ma yata'allaqu bihi. Nah, ini fasal pembahasan yang selanjutnya menerangkan tentang adab dalam menghatamkan Quran dan yang terkait dengannya. Kata perdamaan al-khatma lil qari wahda yustahabu ayatuna fi shalah. Bahwa kalau mau menghatamkan Al-Quran itu yustahabu disunahkan anjakuna fi shalah. Ngaji sholat ya khatam Quran, oleh kuat. Kalau kuat ya ilmu yang harus disampaikan. Kalau bisa melakukan alhamdulillah. Nah, menghatamkan Quran kapan ya? Pas sholat kayak susui. Wa amaman yahtumu fi ghairi sholatil wal jamaah alladzina yajtami'una mujtami'ina yaumal khatmi illa ayyusallama yauman nahar syar'i an siyami. Jadi disunahkan juga kalau nggak bisa waktu sholat itu waktu kita khatam Quran itu puasa niatnya puasa khatam Quran. Jadi misal jenengan mau khatam Quran sebulan sekali misal. Jadi di hari ke-30 jenengan puasa yang niatnya puasa khatam Quran. Waqad shahha Talha bin Musarrif wal Musayyab bin Rafi' wa Khubayb bin Abi Thabit, yaitu beliau adalah Talha dan Musayyab dan Khubayb itu adalah at-tabi'in al-kufayyin, sahabat tabi'in, seorang tabi'in ya, mereka adalah tabi'in dari Kufah rahimahullah ta'ala ajma'in annahum kanu yusbahuna siyaman al-yawma alladhi yahtumuna fihi. Mereka para tabi'in itu biasa untuk puasa ketika hari naik asarnya. Ada riwayatnya para sahabat, para tabi'in ya, setiap mau khataman Quran pada hari itu puasa. Wa yastahabu hudul majlisil khatmi liman yaqra'u wa liman la yahsunu al-qira'ata. Disunahkan untuk hadir di majelis khatmil Quran kepada orang yang fasih baca Quran dan orang yang enggak fasih baca Quran. Ya, yang belum bagus-bagus ngadain majelis untuk apa? Supaya mendengarkan yang udah fasih. Oh, ngaji yang fasih begini gitu. Yang fasih pun bagus untuk kumpul. Ketika kita kumpul kita saling
kan itu kan ya, saling belajar bareng. Nah itu fungsinya kita mengadakan majelis sholatnya Quran. Bahkan rawaina fi sahihain diriwayatkan kami riwayatkan kata Imam Nawawi dari kitab Sahih Bukhari Muslim. Anna Rasulullah SAW bahwa sebenarnya Rasulullah SAW amara al-hayyidha bil khuruj yawmal id fayashiduna al-khaira wa da'watal muslimin. Bahkan kata Rasulullah dalam suatu hadis, Rasul itu pernah menyuruh orang yang haid untuk keluar, perempuan untuk keluar yawmal id pada hari Idul Fitri. Ini sepertinya enggak simpel, tapi ini maksudnya walaupun kita haid ya usahakan hadir wa yashhaduna al-khaira wa da'watal muslimin. Untuk apa? Untuk menyaksikan kebaikan. Jadi maksudnya meremeh-remehkan gitu kan. Dalam hadis sangatkan Bismillahirrahmanirrahim, kun aliman aw muta'aliman aw muhibban aw mustami'an aw muhibban wa la takun khamisan. Jadilah kamu orang yang alim, orang yang belajar, orang yang menjadi pendengar setia atau menjadi yang muhibban. Nah, salah satu diajarkannya wanita yang haid itu muhibban, yang nggak bisa ngaji ya masak nih, makanya masak itu Al-Quran gitu. Jangan jadi yang kelima kata Rasulullah, takut khamisan. Jangan jadi yang kelima, enggak jadi orang alim, enggak jadi santri, enggak jadi ta'lim orang yang belajar, enggak jadi mustami', enggak jadi pendengar setia, enggak jadi muhibbin. Alah, itu bakalan hancur. Itu yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Waraina fi musnadid Darimi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Musnad Ad-Darimi, kitab Musnad Ad-Darimi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa kana yaj'alu rajulan yuraqabu rajulan yaqra'ul Qur'an, bahwa Ibnu Abbas pernah mengutus seseorang untuk mendampingi seseorang membaca Al-Qur'an. Itu dalil untuk kita khataman Quran. Yang udah fasih dampingin yang belum fasih. Yang belum fasih baca Quran, yang belajar di majelis itu. Warawa Ibnu Abi Dawud isnad di ini diriwayatkan Ibnu Abi Dawud meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Sahih Bukhari Muslim dari Qatadah At-Tabi'i, dari sahabat namanya Qatadah At-Tabi'i Al-Jalil Al-Imam Sahibi Anas radhiyallahu anhu. Beliau Qatadah itu adalah sahabatnya Anas. Beliau Qatadah meriwayatkan bahwa kana Anas bin Malik radhiyallahu anhu idza khatama al-Qur'an jama'a lahu wa da'a. Ketika sahabat Anas radhiyallahu anhu itu menghatamkan Al-Qur'an, jama'a ahlahu wa da'a. Anas ngumpulin keluarganya untuk makan bareng, untuk dua bareng. Ini salah satu dalil kita ngadain khataman. Itu harus tahu. Ya, kita harus tahu kita bahwa tahunnya kita belajar seperti ini supaya apa? Supaya dalam kita beribadah, supaya dalam mengalami amaliyah kita lebih yakin, lebih yakin gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Warwiya dan diriwayatkan dengan sanad yang sahih juga dari Imam Hakim bin Utaibah bahwasanya Imam Tabi'i, para tabi yang mulia itu berkata, arsala ilayya Mujahidun wa Ubadah bin Abi Lubabah, bahwa seorang mujahid namanya Ubadah bin Abi Lubabah itu berkata, inna arsalna ilaika la ana aradna an nakhtumal Qur'an, bahwa beliau diutus itu untuk apa? Untuk khatmul Quran. Wa doa yustahabu inda khatmul Quran. Dan doa itu untuk apa? Untuk mendoakan. Doa itu disunahkan inda khatmul Quran. Wa fi ba'di riwayat Sahih wa anahu kana yaqulu inna rahmatan
ta'zim inda khatmil Quran. Nah itu. Kalau kita bareng-bareng Quran itu ketika kita doa khatmil Quran maka rahmat akan turun. Itu beberapa riwayat, beberapa asar terkait dengan membaca Al-Quran, terkait dengan kita mendoakan untuk khatmul Quran. Semoga kegiatan kita ya termasuk salah satu yang diambil baginda ini dalam kitab Al-Nawawi sebagai majelis yang dirahmati Allah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin karena sudah mau zuhur, cukup sekian dari cukup sekian dari saya. Kalau lebihnya mohon maaf, kalau banyak kesalahan mohon dimaafkan, kekurangannya mohon dimaafkan pula kepada Allah Subhanahu. Saya Ahli, Allahul Muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tangan apa langsung doa? Ila hadratil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan sholihan. Amin ya Allah ya Qayyum ya Dzat. Allahumma shalli ala Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamdan amin. Hamdan yurafi hamdan majid. Ya rabbal alamin. Hamdan Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Ya taqabbal biha jami'al hajat fahmi biha min sayyat. Wa tarfa'na bi dzikri darajat wa qadra rasulullah min faratil hayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antal rahim. Allahumma arzuqna bi kulli harfin min al-Qur'ani halawa wa bi kulli juz'in min al-Qur'ani jazaa. Allahumma arzuqna bil alfi ulfa bil alfi ulfa wa bil ba'i barakah wa bil ta'i taubah wa bil ta'i tawabah wa bil jimi jihada wa bil ha'i hikmah wa bil kha'i khairah wa bil ta'i dalila wa bil ta'i dhika'a wa bil ra'i rahmah wa bil za'i hikmah wa bil za'i zakah wa bil sinni sa'adah wa bil shini shifa'ah wa bil sadi sidqa wa bil ba'i riya'a wa bil ta'i tarawah wa bil ba'i zarfah wa bil 'aini 'anna wa bil ghina lana wa bil ba'i falaha wa bil qafi qurbah wa bil kafi karamah wa bil lam rabbah wa bil mimi maw'ilah wa bil mimi nurah wa bil lam muslah wa bil ha'i hidayah wa bil la'i yaqinah. Ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma anfa'na bil Qur'anil 'azim warfa'na bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna qira'atana ya Allah wa taqabbal minna qira'atana wa tajawaz 'anna ma kana fi
من خطأ أو نسيان أو تحريف كلمة عن مواضعها أو تعطيل أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته عليه أو ريب أو شك أو سهو أو سوء إلحاد أو تأكيد حدث لا تقرأني يا الله أو كسر أو سرعة أو زيغ لسان أو نقص بغير وقوف أو إلغاء بغير مدغام أو إظهار بغير بيان أو نفي أو تشبيه أو همزة أو جزم أو ضرب بغير ما كتبه أو قلة رغبة ورغبة عند آية الرحمة أو وآية العذاب يا الله فاغفر لنا يا الله فاغفر لنا ربنا واكتبنا عن الشاهدين اللهم يا الله اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن يا الله ونجنا من القرآن ونجنا من النار بالقرآن يا الله وادخلنا بالجنة بالقرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قراءة لنا يا الله وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخير كلها دليلا فاكتبنا يا الله فاكتبنا على الكمال وارزقنا أداء بالقلب واللسان وحب الخير والسعادة والبشارة من الإيمان يا الله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين اللهم يا الله اللهم اغفر لنا بخطيئتنا سعادة واجعلنا